Halo teman-teman sekalian, pada video sebelumnya kita udah mereview apa sih yang akan kita pelajarin pada seri materi React.js. Nah, pada video kali ini kita bakal lebih fokus lagi kenalan dengan React.js-nya. Nah, pertama mungkin untuk kenalan kita harus tahu dulu nih, apa itu sebenarnya React.js ya. Jadi React.js itu merupakan suatu library JavaScript yang dibuat oleh Facebook kayak gitu ya. Nah, jadi dulunya kalau teman-teman tahu, Facebook itu kan dibuat dengan bahasa PHP. Nah, ketika Facebook mulai gede kayak gitu kan, semakin besar kayak gitu, tampilannya semakin kompleks ya. Facebook menghadapi sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah, wah ini susah nih nge-manage-nya. Mana di dalam suatu halaman sudah mulai banyak banget kayak gitu kan fitur-fitur yang disediakan oleh Facebook. Ya, mulai dari bagaimana mengaturnya, kayak gitu kan, mengatur datanya, stylingnya, ataupun kolaborasinya dengan developer yang sangat banyak, kayak gitu ya. Facebook membutuhkan suatu konsep baru nih, sehingga mereka lebih mudah lagi dalam mengembangkan Facebook itu sendiri. Sehingga lahirlah si React.js ya. Nah, React.js ini kalau teman-teman lihat ya, kita bakal menggunakan sintaks JavaScript modern untuk di dalam React.js. Jadi teman-teman udah wajib nih nanti paham tentang JavaScript modernnya atau ES6-nya ya. Itu merupakan suatu persyaratan lah kayak gitu ya untuk bisa paham React.js secara utuh. Terus nanti bakal ada konsep juga yang namanya JSX ya. Jadi JSX ini memungkinkan teman-teman nulis sintaks HTML di dalam JavaScript, itu juga bakal dipakai di React.js. Nah, terus teman-teman kalau misalnya ngelihat dari sejarah Facebook tadi ya, kenapa bikin React.js, yaitu React.js akan menggunakan konsep yang namanya komponen ya. Jadi komponen ini bakal ngebagi-bagi sebuah tampilan menjadi bagian yang lebih kecil lagi ya. Jadi dibagi-bagi. Misal bikin button kayak gitu, terus misalnya bikin untuk page profile kayak gitu kan, bikin form. Nah, itu bakal dibagi-bagi menjadi komponen-komponen yang kecil. Nah, dengan komponen-komponen kecil ini ya, mereka bisa menyederhanakan logik ya. Jadi bisa nyederhanain logik, bisa nyederhanain gimana caranya melakukan styling kayak gitu. Nah, selain itu kalau misalnya udah jadi komponen, komponen ini nanti bisa dipakai berkali-kali kayak gitu kan, dipakai di tempat yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi sistemnya bakal reusable. Nah, selain itu ada konsep paradigma programming yang digunakan, yaitu adalah declarative programming ya. Nah, dengan declarative programming ini kita bisa apa ya, mengabaikan bagaimana hal itu dibuat. Kita tinggal memikirkan bagaimana kalau misalnya ini dipanggil, apa yang bakal ke-render kayak gitu ya. Jadi misalnya kita mau panggil button, ya udah bagaimana prosesnya button itu dibikin, apa bentuk buttonnya dan lain-lain. Kita nggak perlu mikirin lagi. Kita cuma tahu, oke di sini aku panggil button, buttonnya muncul. Oke di sini aku bakal tampilin form, formnya muncul ya. Nah, konsep dari declarative programming ini nanti kepake di komponen composition. Kita bakal bisa mengatur komponen-komponennya tinggal dipindah-pindahin aja kayak gitu. Aku mau ini di sini kayak gitu ya. Ya, jadi kita bakal gunain konsep declarative programming. Nah, tadi seperti di awal ya, ES6 ini menjadi suatu kewajiban ya. Jadi teman-teman jangan sampai ke mix kayak gitu kan atau bingung. Nih aku nggak bisa nih, apaan sih ini syntax map kayak gitu kan misalnya spread operator apa itu kayak gitu. Ya, kalau teman-teman cari di dokumentasi React.js atau tutorial-tutorial React.js, ya mungkin ada yang bakal jelasin, tapi yang jelasinnya ya bakal sekilas doang kayak gitu. Karena itu bukan scope dari kompetensi React.js kayak gitu ya. Jadi kompetensi tersebut bisa teman-teman dapatkan di materi JavaScript. Jadi kalau teman-teman mau nge-review lagi atau belajar ulang ya beberapa konsep, teman-teman harus buka lagi materi JavaScript-nya ya. Nah, ini jadi apa itu React.js? Mudah-mudahan udah ngegambarin teman-teman ya dari sini React.js itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini ada beberapa alasan kenapa sih orang mau pakai React.js kayak gitu kan. Kenapa nggak pakai yang lain aja kayak gitu. Nah, pertama alasannya React.js itu menggunakan virtual DOM.
ya. Nah, Virtual DOM ini akan memungkinkan proses rendering jadi lebih cepat di browser, ya. Pertama lebih cepat dan yang kedua tentunya memorinya lebih hemat nanti ya. Nah, itu alasan pertama orang menggunakan React.js. Terus alasan kedua ya, kita bisa nulis sintaks HTML di dalam JavaScript ya. Nah, jadi si React.js sendiri udah mengadopsi sebuah extension dari JavaScript yang namanya JSX. Jadi nanti kita bisa pindahin atau menuliskan sintaks HTML di dalam JavaScript itu ya. Nah, cuman hati-hati nih ya konsep ini. Terkadang orang bilangnya kayak gini, aku udah bisa nih React.js, aku udah paham React.js. Ternyata waktu dilihat, dia cuman pindahin sintaks HTML ke dalam JS doang kayak gitu. Ya nggak ada salahnya dia bilang bisa React.js, tapi dia nggak pakai keseluruhan fitur React.js-nya. Dia cuman bisa ngerti pindahin HTML, nulisnya di JavaScript itu doang kayak gitu ya. Nanti teman-teman kalau belajar jangan sampai cuman dapatnya ini doang kayak gitu ya. Ya pindahin HTML ke dalam React.js kayak gitu pakai JSX. Konsep-konsep yang lainnya mulai gimana pakai komponen, nanti gimana pakai datanya, props, sama state, kayak gitu teman-teman nggak paham, ya ya jangan gini ya. Teman-teman harus pelajarin semua konsep yang ada. Nah, setelah itu banyak yang gunain karena itu tadi ya, fitur komponen. Jadi dengan menggunakan komponen yang nge-splitnya sehingga logiknya lebih gampang, styling lebih gampang, terus udah dibikin, udah jadi, itu bisa dipakai di banyak tempat kayak gitu. Ya konsepnya juga sering disebut dengan reusable component. Nah, terus yang terakhir ya, kita bakal punya konsep yang namanya state dan props. Nah, ini bakal berhubungan dengan data ya, state dan props ini bakal berhubungan dengan data. Nah, kalau kita pakai konsep state dan props-nya dengan benar, kayak gitu ya, nah kita bisa punya aliran data nanti yang dinamis dan kita bisa prediksi itu bentuknya seperti apa. Nah, itulah alasan-alasan kenapa orang sebenarnya eh, kenapa kita belajar React.js dibandingkan belajar library yang lainnya atau framework yang lain. Nah, terus tadi udah disebut-sebut nih ya, apa namanya, virtual DOM kayak gitu ya. Nah, jadi virtual DOM ini memang menjadi fundamental dari si React.js itu sendiri ya. Jadi yang ngebuat React.js itu terlihatnya, oh nih cepet kayak gitu ya, nggak ngabisin banyak memori. Sebenarnya proses dari si virtual DOM ini sendiri. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada gambar yang menunjukkan bagian kiri dan bagian kanan kayak gitu ya. Nah, jadi ketika di bagian kiri ini virtual DOM ya, ini bakal dihandle oleh si React.js dan bagian DOM ini bagian yang udah ditampilin di dalam browser kayak gitu ya. Nah, jadi di dalam virtual DOM ini konsepnya dia akan melakukan perbandingan antara virtual DOM lama dengan virtual DOM ketika suatu data udah berubah kayak gitu ya. Jadi nanti ada data, datanya berubah. Ketika datanya berubah, virtual DOM bisa tahu nih, oh ternyata ada komponen yang datanya berubah. Nah, ini kalau dilihat ya di sini ada div, div itu differentiate, jadi ada perbedaan kayak gitu ya. Perbedaan antara apa? Perbedaan antara virtual DOM yang lama dengan virtual DOM yang baru ketika datanya udah berubah kayak gitu. Nah, di sini ada dua komponen nih berubah, ini berubah katanya. Setelah si virtual DOM-nya tahu atau sadar ya, oke, ini ada yang berubah ya. Oke, kita harus melakukan render ulang terus kita tampilin nih ke dalam browser kayak gitu kan, dijadiin DOM beneran sehingga dia bisa ditampilin. Nah, ketika mau ditampilin, di sini kalau teman-teman lihat ya, ada komponen yang punya border warna hijau kayak gitu ya. Nah, border-border hijau komponen ini menandakan bahwa komponen ini tidak dilakukan render ulang atau tetap pakai DOM yang lama kayak gitu ya. Ini tetap pakai DOM yang lama, DOM lama, 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 lama semua kayak gitu. Yang bakal di render ulang adalah komponen yang ini serta komponen yang ini. Terus kalau misalnya kita lihat di sebelah, ini kan nggak berubah nih kayak gitu. Ini nggak berubah. Kenapa di sini di render juga? Ya, ini tadi karena ini merupakan children dari si ini kayak gitu dari komponen ini. Nah, karena komponen ini di render ulang, ya bawahnya ikut ke render ulang. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ada beberapa yang tidak di render ulang, dia bakal tetap pakai DOM yang lama. Terus ada yang datanya berubah, dia bakal di render ulang.
Nah, konsep inilah yang dinamakan si virtual DOM. Ya, jadi ngebandinginnya ada di virtual DOM. Kalau udah dibandingin, udah selesai, udah tahu nih mana yang akan dirubah, baru melakukan perubahan di DOM. Ya, jadi nggak langsung ngebandingin di sini, terus melakukan perubahan di sini. Ya, itu yang bakal dilakukan oleh si React.js. Terus kalau misalnya kita lihat ya di sini teman-teman udah belajar tahu kenalan dengan React.js-nya, terus udah kenal dengan konsep utamanya si virtual DOM ya. Mungkin teman-teman mikir nih, apa iya dengan belajar React.js ini nanti bakal kepake kayak gitu? Apa iya sih React.js ini bisa dipakai untuk bangun aplikasi-aplikasi gede kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu ya bahwa React.js ini merupakan sebuah library JavaScript nih yang paling populer ya. Terus kalau misalnya dibilang ada nggak aplikasi besar yang menggunakan React.js ya? Nah, balik lagi ya, yang ngebuatnya adalah Facebook. Tentunya Facebook implementasiinnya. Ya, kalau sekarang kan perusahaan induknya adalah Meta kayak gitu ya. Semua turun-turunannya itu pakai React.js semua. Mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain itu semuanya pakai si React.js untuk bikin tampilannya. Nah, terus kalau teman-teman suka nonton kayak gitu kan, yang pakai Netflix. Nah, Netflix itu juga dibangun di atas React.js. Dan masih banyak lagi sih aplikasi-aplikasi besar yang dibangun menggunakan React.js. Ini menandakan bahwa React.js itu udah ready untuk sebuah aplikasi yang skalanya enterprise atau aplikasi yang gede kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut nih ya kalau aku belajar React.js kepake apa enggak kayak gitu. Bisa nggak bikin aplikasi yang kompleks kayak gitu? Bisa, bisa banget ya. Jadi teman-teman tinggal pakai implementasiannya, konsep-konsep nggak dari React.js harus diimplementasikan dengan benar. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa ngebuat aplikasi multi-platform. Maksudnya gimana ya? Dari sintaks-sintaks React.js ataupun konsep-konsep yang ada di React.js ini sendiri, teman-teman nantinya bisa ngebuat aplikasi mobile ya. Untuk aplikasi mobile ya memang nggak pure React.js-nya, tapi ini merupakan dasarnya dari React.js ya. Teman-teman bisa pakai React Native nanti untuk ngebuat aplikasi Android ataupun aplikasi iOS. Selanjutnya kalau teman-teman mau coba-coba nih teknologi VR kayak gitu, kita punya React VR nih untuk pengimplementasian virtual reality dengan menggunakan sintak-sintak React.js. Terus kalau misalnya teman-teman mau buat aplikasi desktop kayak gitu ya. Nah, bisa juga menggunakan yang namanya Electron. Nanti ini bisa juga bikin aplikasi yang sintak-sintak React.js tapi jadi aplikasinya aplikasi desktop. Contohnya banyak banget ya, teman-teman pakai Discord. Nah, Discord itu pakai Electron bikinnya. Teman-teman pakai WhatsApp yang di ini yang di laptop kayak gitu ya. Nah, itu pakai Electron juga bikinnya. Ya, jadi ada banyak aplikasi yang dibangun berdasarkan atau menggunakan sintak-sintak React.js. Jadi teman-teman nggak ada salahnya, nggak ada ruginya untuk invest waktu, invest energi kayak gitu untuk full dan mempelajari semua konsep-konsep yang ada di React.js ini. Oke, mungkin itu ya perkenalan singkat kita tentang React.js. Semoga bisa lebih menarik perhatian teman-teman untuk mempelajari konsep React.js-nya secara penuh. Kita sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.